itu sendiri ya. Seperti yang di layar ya, yang pertama Imam Abu Hanifah ya rahimahullah taala beliau mengatakan harta yang menjadikan hak seorang wanita karena dinikahkan atau karena hubungan seksual. Ya, ini menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian adapun dari Imam Al-Malik ya rahimahullah taala beliau mengatakan harta yang diserahkan kepada istri ya sebagai imbalan atas kehalalan menyetubuhinya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, ya bahwasanya mahar itu adalah imbalan atas pernikahan. Jadi poin-poin ini yang disampaikan oleh para ulama imam madhab, ya terkait definisi, intinya adalah kesimpulannya, saya simpulkan, mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan dan penghargaan atas keadaan dihalalkan untuk dinikahi ya. Jadi ini inti dari sebuah mahar ya yang mana yang diberikan oleh seorang mempelai laki-laki kepada sang istri. Jadi Imam ini terkait masalah mahar, nanti ada poin sendiri ya terkait masalah hukum ya, hukum mahar itu sendiri apakah termasuk wajib atau termasuk bagian rukun dari sebuah pernikahan. Baik. Ini dari definisi mahar itu sendiri, intinya adalah sebuah harta yang diberikan ya oleh suami kepada istrinya sebagai imbalan dan penghargaan atas keadilannya untuk dihalalkan untuk dinikahi. Baik. Selanjutnya poin yang selanjutnya setelah definisi yaitu tentang syarat. Ya, ini inti dari tema kita ya. Tape ada banyak ya. Tape ada 3 syarat. Yang pertama, mahar itu syaratnya yang pertama adalah dengan berbagai bentuk, materi bentuknya ya, yang bernilai atau berharga. Yang pertama ayyakuna iwadan ya. Hartanya iwad ini bermanfaat, bernilai ya gitu. Kalau ini poin ini terkait masalah terkait saham juga. Iwad itu sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga ya. Contoh saja, misal sebagai mahar itu bisa bentuknya mobil, kendaraan, kemudian rumah, uang dan sebagainya. Adapun saham itu kan sesuatu yang bernilai yang bisa dijual belikan ya. Contoh ya, saham itu halal ya, dibolehkan menjadi mahar ya. Poinnya ini adalah sebagai halalkan sebagai menjadi mahar itu saham. Contohnya misal Mas Hakam atau Mas Mufid ya memiliki saham 30% di sebuah perusahaan, kemudian ingin menikahi seorang wanita, kemudian 15%-nya diberikan untuk istrinya ya sebagai mahar. Itu tidak masalah selama tadi ayyakuna iwadan, yaitu jelas ya, maksudnya manfaatnya, nilainya ada nilainya, bisa dijual belikan. Ini yang pertama ya. Jadi poin materi pembahasan kita, jadi bolehkah saham sebagai mahar dalam pernikahan? Makanya boleh. Tapi perlu diperhatikan terkait perusahaan ini ya. Kita lihat bagaimana mereka perusahaan ini bergerak dalam bermuamalahnya bagaimana. Misal contoh perusahaan ini memproduksi barang-barang yang dihalalkan atau tidak. Selama dia menaruh saham di sebuah perusahaan, sedangkan perusahaan itu bergerak dalam perkara-perkara yang diharamkan, misal contoh jasa ya silahkan perusahaan, saya memiliki saham 50%, 20% di sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam jasa, selama jasa itu adalah jasa yang dihalalkan, maka tidak masalah ya. Misal mengatakan kepada istrinya, aku berikan saham engkau ya 10% dari perusahaan si A misal gitu, dalam bergerak dalam bidang jasa atau bila produksi atau misal apa saja lah perabotan rumah tangga dan sebagainya, silahkan. Jadi ini syarat bentuk maharnya itu boleh dari saham selama saham itu tadi memiliki nilai bisa dijual belikan ya. Itu poinnya ya, poin yang pertama yang bisa bernilai dan berharga. Jadi dan juga bukan hanya bernilai berharga, semua saham bisa bernilai, tapi kan kita lihat dari perusahaan apa dia bergerak. Kita juga tinjau selama perusahaan itu halal ya, yang mereka bermuamalah dan perkara yang disyariatkan, yang dibolehkan, maka maharnya menjadi halal juga dan dibolehkan. Itu poin yang pertama. Kemudian
Syarat yang kedua, sesuatu yang dapat diambil upahnya untuk siapa? Untuk istri, ya. Ini sekali lagi, mahar itu hak bagi istri, hak penuh, ya. Tidak boleh misal seorang ayah yang menikahkan menjadi wali atau kakak kandungnya ini mengambil mahar yang diberikan oleh suaminya. Tidak boleh, haram, ya. Jadi hak mutlak untuk sang istri, yaitu mahar, ya. Jadi sesuatu yang dapat diambil upah atau jasa, seperti bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Qasas ya ayat 27, mana kisahnya Nabi Musa alaihissalam ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni uridu an ankiha ihda ibnatayya hataini ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin siapa? Dengan salah seorang putrinya Nabi siapa? Pernah dengar Nabi siapa? Syuaib ya, Nabi Syuaib ya. Ini dua, maka kata Syuaib, ala anta ajurani thamani hijat fa in atmamta 10 faman 'indaka wa ma uridu an ashqa 'alaika satajudi insyaallah minas salihin. Ini dalil bahwasanya mahar boleh berupa jasa ya, bisa dijasa sebagaimana Nabi Musa alaihissalam membayar maharnya kepada Nabi Syuaib ya, itu dengan jasa dia berjasa ya membantu untuk menghidup Aisyah keluarganya dari sang istri, dicicil lah ibaratnya, kita bisa dari Aisyah jasanya, maka boleh ya, maka sesuatu yang dapat diambil upah jasanya, jadi upahnya itu nanti diberikan terus-menerus kepada istrinya. Ini juga sebagai dalil bahwasanya mahar itu bisa diangsur, bisa dicicil, cuman terkadang di masyarakat kita itu apa ya, tidak ada, akan selalu disebutkan ketika akad itu nakdan, yaitu tunai, dibayar tunai. Tapi kalau dibayar secara kredit, secara ngangsur ini kesannya gimana gitu. Tapi secara syariat dibolehkan dengan dalil ini. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika membayar mahar kepada Nabi Syuaib ya alaihissalam itu dengan jatuh tempo selama di sini sebutkan 10 tahun diangsur, 8 tahun sampai 10 tahun. Subhanallah ya, maharnya diangsur selama itu. Baik. Ini syarat yang kedua ya, yang dapat diambilkan jasanya itu diambil bagi istrinya ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga, poin yang ketiga, syaratnya harus manfaat yang akan dikembali kepada seorang istri. Ya, yang pertama contohnya memerdekakan dari perbudakan. Ini zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Bukhari ya, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ya, Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ya, dari Anas bin Malik mengatakan telah memerdekakan sahabiyah Sofiyah ya binti Huwayin, kemudian menikahi dan menjadikan kemerdekaan sebagai mahar. Jadi Rasulullah SAW memerdekakan Sofiyah itu sebagai mahar ya, gitu. Intinya mahar itu bermanfaat bagi si wanita tersebut ya. Jadi ketika misal kalau sekarang sih memang tidak ada zaman perbudakan ya, tidak ada perbudakan. Jadi ketika nanti mungkin terjadi perang ya itu antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka itu timbul lagi namanya perbudakan. Tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Ini contoh bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang pertama dalam memerdekakan budak dan nikah ingin dari budak dimerdekakan itu sudah sebagian jadi mahar. Sekali lagi bermanfaat bagi wanita tadi. Kemudian yang kedua, keislaman seseorang ya, sebagaimana ini kisahnya ya seorang sahabat Abu Talhah ya radhiyallahu taala anhu, kisahnya ya terkait masalah menikahi Ummu Sulaim ya. Ini hadisnya panjang ya, itu hadisnya cukup panjang terkait bagaimana Abu Talhah menikahi Ummu Sulaim. Kan ketika itu Ummu Sulaim sudah masuk Islam dahulu, sudah masuk Islam ya. Kemudian Ummu Sulaim itu mensyaratkan, saya mau menikah dengan Abu Talhah dengan syarat dia masuk Islam. Kemudian maka Abu Talhah radhiyallahu anhu dia menyatakan Islamnya sebagai mahar untuk sang istri yaitu Ummu Sulaim. Subhanallah. Maka ini dibolehkan mahar seperti ini selama itu permintaan dari pihak wanita ya, dari sang istri ya, calon istri meminta apa silahkan ya, selama itu tadi bermanfaat bagi wanita tersebut. Jadi yang pertama bisa dalam memerdekakan, kemudian dalam Islamnya ya, itu misal ada seorang wanita muslimah, ada seorang laki-laki yang non muslim, udah dia mau menyatakan Islamnya dengan syarat sebagai mahar, silahkan, itu dibolehkan sebagaimana kisahnya Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Kemudian yang terakhir
Ya ini sering pernah kita ini ya pernah menyaksikan maharnya menggunakan hafalan Al-Qur'an ya. Tapi sekali lagi ini urut-urutannya harus jelas ya, tidak terus sudah dia seorang laki-laki, dia memiliki banyak harta ya, mampu dia untuk memberikan mahar istri misal 5 juta. Tapi dia memiliki hafalan yang banyak gitu. Dan dia menawarkan kepada calon istrinya itu bagaimana nanti ketika maharnya atau misal istrinya itu meminta, lain cerita kalau calon istrinya meminta maharnya ayat hafalan Al-Quran misal. Tapi kalau urutan yang sesuai itu harus dari harta dulu yang manfaat, jadi berupa materi yang bisa bernilai dan berharga dan bisa dijual belikan seperti uang ataupun kalau di kita kan mungkin seperangkat alat sholat ya ketika akad itu ya yang disebutkan. Tapi sebagaimana kisahnya ini panjang ya, kalau saya bacakan hadisnya itu panjang terkait hafalan Al-Quran sebagai mahar ya. Bisa dibuka hadis-hadisnya, coba dibuka terkait masalah mahar ya. Ini terkait masalah syarat mahar itu harus poin-poinnya harus detail ya gitu. Baik. Kalau masalah seputar mahar contohnya seperti kisahnya Ali radhiyallahu anhu ketika menikahi binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma tazawwaja Ali Fatimah qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ali ya radhiyallahu anhu menikahi Fatimah, kemudian Rasulullah SAW berkata, "A'tiha syai'an." Berikanlah untuk Fatimah itu sesuatu, maksudnya meminta mahar, ya. Qala ma 'indi syai', kata Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Maka qala fa aina dir'u al-Khutaimiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana baju perangmu yang dibuat oleh sebuah kaum Khutaimiyah, yang dari Khutaimiyah." Maka riwayat ini menegaskan bahwasanya mahar hukumnya wajib, dan di sini hadis ini menekankan kepada Rasulullah SAW kepada Ali untuk memberikan mahar kepada istrinya ya, yaitu Fatimah. Selanjutnya hadis yang lain. Mahar Rasulullah SAW ya 500 dirham ya. Kalau kita dirham kan hitungannya perak ya, gitu 1 dirham ya. Sebagaimana riwayatnya ini cukup panjang juga ya, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abi Salamah dari Abi Abdurrahman, annahu qala sa'altu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kam kana sadaq Rasulullah. Jadi Abdullah bertanya kepada Ummu Aisyah radhiyallahu anha, berapa mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana sadaquhu li azwajihi 12 uqayyah wa nashyan. Itu maharnya Rasulullah SAW kepada setiap istri-istrinya itu 12 uqayyah atau nasyan. Kemudian qalat ada dari manash, kata Aisyah radhiyallahu mengatakan, apakah kau tahu ya wahai siapa Abu Salamah terkait nash? Maka qultu la, aku tidak tahu wahai Aisyah. Qalat nisfu uqayyah, itu setengah uqayyah. Maksudnya apa? 500 dirham, 500 dirham. Fahada sadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Jadi mahar Rasulullah SAW 500 dirham. Jadi 1 dirham itu hitungannya perak, kalau dinar kan emas hitungannya ya. Baik, bisa dihitung sendiri lah berapa juta ya mahar Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Ya. Baik, selanjutnya hadis yang lain terkait masalah mahar. Wajib walaupun hanya dengan cincin besi ya. Ini kutipan yang hadis tadi ya. Inna a'dhaman nikah ya. Sesungguhnya keberkahan, semakin besar keberkahan sebuah pernikahan itu karena semakin kecil maharnya. Jadi kalau seorang istri, seorang wanita itu meminta mahar kepada calon suaminya ya, itu silahkan. Jadi urutannya meminta itu hak seorang wanita. Misal minta maharnya itu 100 juta misal atau 200 juta. Selama lelaki itu mampu ya, itu memberikan mahar tersebut dan tidak memberatkan kepada calon suaminya, maka silahkan, nggak apa-apa. Cuman untuk keberkahan di sini kan hadisnya katanya yang makin sedikit ada semakin keberkahannya itu semakin besar ya gitu. Tapi sekali lagi jangan nanti kalau misalnya kan ya ada ikhwan ya laki-laki di sini, masya Allah ya, ketika hendak mau melamar wanita ya, ketika dia mampu sudah ala kadarnya saja 200.000 atau 500.000 sebagai mahar untuk wanitanya. Maka ini tidak dibenarkan. Jadi usahakan dulu yang terbaik ya gitu, yang terbaik. Selama kalau memang dia kondisinya tidak mampu ya
sebisanya ya gitu, yang selama intinya tidak memberatkan. Semakin ringan mahar yang diberikan bagi seorang istri itu, semakin berkahnya semakin banyak ya. Sebagaimana di sini kisahnya, walau hanya cincin besi, ini hadisnya cukup panjang ya, ada 2 slide nanti ya. Ini dikisahkan ya, ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian meminta supaya dinikahi ya, gitu. Supaya dinikahi. Kemudian Rasulullah SAW melihat wanita tersebut kemudian tanpa memberikan jawaban apa-apa. Kemudian datang seorang laki-laki ya dari sahabat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ilam yakul laka biha hajatun fazawijniha. Kalau kamu tidak ada gairah atau maksudnya tidak menginginkan untuk menikahi wanita tersebut, maka aku nikahkanlah ia kepadaku. Faqala hal 'indaka min syai'. Kemudian Rasulullah berkata kepada laki tersebut ya, meminta dinikahkan oleh wanita tadi yang meminta ingin dinikahkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah, kamu punya apa? Ya, hal 'indaka syai'? Faqala la, aku enggak punya apa-apa, kata laki tersebut. Wallahi ya Rasulullah, qala idhab ila ahlika fandur hal tajid syai'an. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada laki tadi, silakan kamu pulang dulu, carilah di rumah barangkali ada sesuatu yang berharga. Ya, kemudian kembali lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah enggak ada apa-apa. Kemudian sampai berkali-kali Rasulullah mengatakan, ungdur walau khatimah min hadid, coba kamu balik lagi meskipun kamu dapati sebuah cincin gitu ya, cincin dari besi atau cincin lah, intinya cincin silahkan dicari gitu. Jadi itu usahakan harus ada sesuatu yang bernilai kan gitu, cincin misal. Kemudian minta tolong di skip ya, di skip setelahnya, next. Oke ya. Kemudian setelah itu tidak didapat, ya Rasulullah khatiman, cincin aja tidak ada. Walakin hada izari, qala Sahal ya. Maka kalau ini saya punya hanya kain sarung ya, kalau kita sebut kain lah ya gitu, rida. Fala hanis wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasta'ud bi zarika illa lam yakun 'alaiha minhu syai'." Untuk apa ini nanti sarung ini, atau ini untuk istri Anda sebagai mahar, apa manfaatnya ya? Kemudian termenung ya, kemudian tidak ada solusi ya, masa sarung gitu ya sebagai maharnya. Kemudian Rasulullah SAW termenung, kemudian maka fara'u Rasulullah SAW muwaliyan fa'amar bihi fadu'a falamma qala madza ma'aka minal Qur'an. Kemudian ketika tersenyap, berhenti sebentar obrolannya itu, kemudian Rasulullah SAW memanggil lagi kepada lelaki tersebut, mau balik lagi ke rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil, hal ma'aka minal Qur'an, apakah kamu memiliki hafalan ya dari Al-Quran gitu. Maka lelaki itu mengatakan, qala ataqra'una 'an dhahri qalbi, qala na'am. Apakah kamu hafal, betul-betul hafal, mungkin, kata Rasulullah, qala na'am. Qala idhab faqad malaktahuma bima ma'aka minal Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW menikahkan lelaki tersebut kepada untuk wanita tadi yang ingin dinikahi oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dengan sesuatu yang ringan. Di sini poinnya cincin, kemudian ada yang namanya Al-Quran. Ini tingkatan yang sudah paling ibaratnya, meskipun dia punya itu ya baiknya tidak dengan Al-Quran. Karena sekali lagi kan poinnya tadi yang bermanfaat bagi lelaki, bukan hanya disetorkan saja. Yang sering kita lihat kan ketika akadnya surat Ar-Rahman misal, atau surat yang lain yang dihafal oleh calon suaminya. Maka hanya sekedar itu diakad. Ketika nanti proses selama perjalanan pernikahan, harusnya itu sekali lagi harus diajarkan ya, diajarkan kepada istrinya, maka nanti akan bermanfaat bagi istrinya, maksudnya ketika mungkin dia jadi sebagai guru ngaji, atau bahkan mungkin bermanfaat dia sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya nanti dan seterusnya. Sekali lagi, itu syaratnya mahar itu bermanfaat bagi, kalau hanya modal disetorkan ketika akad, ya percuma, itu bukan dari bagian dari inti dari mahar ya, padahal intinya adalah bermanfaat bagi sang istri. Baik, next, bisa next, mau lanjut. Baik ya, wajib walau hanya sepasang sandal. Ini lebih ringan lagi ya, walau hanya sepasang sandal kan bernilai gitu ya, sebagaimana riwayat sahabat Amir bin Rabi'ah dari abinya, dari ayahnya, anak imra'atan min Bani Fazarah. Jadi ada seorang wanita dari Bani Fazarah ya, dinikahkan kemudian dengan 2 sandal. Faqala Rasulullah, araditi min nafsika wa malik min alain, apakah kamu ridho dinikahi dengan mahar cukup dengan 2 sandal atau sepasang sandal? Qalat na'am, dan dia ridho. Maka Rasulullah SAW menikahkan dengan mahar wanita tersebut dari suku Fazarah ya, jadi dengan sandal. Subhanallah ya, ini wanita-wanita yang luar biasa ya, itu dengan sederhana maharnya ya, gitu, tidak harus dengan yang mewah-mewah. Next, kemudian terkait hukumnya,
Ya, cepat saja setelah ini kita sesi tanya jawab. Next ya terkait masalah hukum mahar ya itu. Jadi hukum mahar ada dua, tapi yang pendapat yang kuat bahwasanya mahar hukumnya adalah wajib ya. Wajib ya. Jadi para ulama berpendapat bahwa hukum menyerahkan mahar kepada istri adalah wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini perintah wa atun nisa shadaqatihinna nihlah ya. Perintah dari Allah dalam surat An-Nisa ayat 4. Berikanlah mahar atau mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib karena perintah. Baik. Adapun yang sekali lagi tujuan utama ya ini sebenarnya bukan seperti jual beli ya, tapi jauh lebih kepada hubungan seumur hidup dan hak istimta yaitu menikmati sang istri, saling sama-sama menikmati, bukan akad jual beli. Jadi itu poinnya. Jadi kalau misal ada seorang laki-laki dan perempuan kemudian melakukan akad nikah, kemudian maharnya ya itu tidak ada mahar, maksudnya ketika akadnya di lafaz akad, ketika di ijab qabul itu tidak sebutkan maharnya, misal ketika akad silakan nggak masalah, tapi nanti hak mahar itu wajib diberikan ya itu. Karena misal kalau cuman tradisi kita ya itu selalu disebutkan maharnya ketika akad ya, itu biar tahu. Taib disebutkan ketika akad, tapi mungkin akadnya itu maharnya itu tidak di depan ketika di akad nikah, maksudnya tidak langsung hadir, misal 500.000 uangnya ya ada di situ, tidak ya ketika akad, bisa nanti, bisa di belakang, yang penting ucapan lafaz maharnya itu sudah jelas disebutkan berapa, misal saham 50% di perusahaan mana, atau mungkin 30% ya saham di mana, intinya seperti itu, di perusahaan mana sebutkan, boleh ya. Wallahu alam, jadi itu kurang lebihnya lebih ininya untuk sesi tanya jawab. Monggo silahkan ya gitu sebelum kita tutup. Lebih enak untuk tanya jawab daripada satu arah ya gitu. Monggo silahkan. Oke, terima kasih Ustadz atas materinya. Ini sebenarnya materinya jadi kabar baik buat para ikhwan. Di sini juga para ikhwan pada senyum-senyum, Ustadz pada bahagia mendengar kabar ini. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman semua yang hadir di forum yang ingin bertanya, saya memberi kesempatan untuk 3 penanya yang untuk yang ingin bertanya bisa langsung resen aja terlebih dahulu. Nanti saya persilahkan untuk bertanya. Baik, silakan untuk resen yang ingin bertanya. Gimana? Ya, izin bertanya. Oke, silahkan untuk Dafa. Baik, Assalamualaikum Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mas Dafa? Alhamdulillah Ustadz. Ustadz saya juga. Alhamdulillah, lagi di rumah apa ini? Oh enggak, ini sama teman-teman di kampus. Oh di kampus ya. Ya. Baik, Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Ya, semoga. Yang pertama, kan tadi sudah disampaikan juga tentang mahar begitu. Nah, kalau melihat fenomena, ya. Baik, kalau melihat fenomena ya Ustadz ya, ini sih saya belum pernah alami ya Ustadz, karena saya juga masih jomblo gitu ya, belum nikah. Ya. Nah, tapi ini pertanyaan yang mungkin bisa dialami, tidak hanya mungkin saya atau teman-teman yang lain. Kalau misalkan dari mahar itu sendiri ya Ustadz, kan biasanya permintaan dari si perempuan begitu. Nah, ketika kita sudah menyanggupi si perempuan, kemudian tiba-tiba calon mertua itu ingin meralat maharnya gitu. Nah, yang harus kita patuhi itu siapa ya Ustadz ya? Mertuanya atau dari calon istrinya gitu Ustadz? Kan itu juga gundah gulana. Kemudian yang kedua, ini terkait ini saham sebagai